Godzilla ini sangat dendam terhadap manusia sehingga dia membuat bumi kiamat dan tidak layak dihuni lagi. Godzilla Cataclysm, salah satu komik Godzilla terbaik yang menceritakan kemunculan Godzilla di era post-apokaliptik ketika manusia sudah tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan para kaiju. Di sini manusia yang tersisa harus tetap berurusan dengan Godzilla dikala bumi sudah tidak layak huni akibat pertempuran antar kaiju maha dahsyat di masa lalu. Apa sebenarnya yang membuat Godzilla sangat dendam terhadap manusia sehingga dia masih muncul dikala umat manusia sudah sengsara? Simak ceritanya sampai akhir guys. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jadi waktu itu umat manusia berada di tengah-tengah pertempuran maha dahsyat antara para kaiju. Pertempuran itu membuat semua peradaban modern dan jutaan manusia di bumi musnah. Tidak ada listrik, bahkan tumbuhan yang menyediakan makanan pun sudah tidak tumbuh lagi karena radiasi dan energi-energi kaiju yang mempengaruhi keadaan lingkungan. Godzilla, sosok iblis yang selalu mendominasi pertarungan, bertanggung jawab atas sebagian besar kehancuran di muka bumi. Hampir seluruh kaiju yang ada ingin melawannya. Namun dia selalu kembali ke lautan dengan keadaan menang dan meninggalkan kesengsaraan bagi umat manusia. 20 tahun kemudian, manusia yang selamat mendiami reruntuhan kota dengan kehidupan seadanya. Salah satu penyintas adalah Hiroshi, kakek-kakek yang menjadi saksi kebrutalan kaiju di saat dia menjadi salah satu pasukan militer. Tak heran, dia adalah salah satu orang yang lebih mengerti soal kaiju, namun juga memiliki luka dalam karena sudah kehilangan orang terkasihnya dalam pertempuran kaiju itu. Saat ini, dia memiliki cucu bernama Arata yang suka sekali berpetualang, mencoba melihat-lihat reruntuhan untuk mencari sumber penghidupan. Bersama temannya bernama Shiori dan yang lainnya, Arata izin ke kakeknya untuk pergi ke tengah reruntuhan kota dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan hal aneh, di mana Arata mengaku pernah melewati tempat itu. Tapi, dia tidak mengerti kenapa lokasi tersebut sekarang sudah dipenuhi akar-akar raksasa dengan sangat cepat. Di tempat yang lain, mereka juga menemukan bangkai binatang besar yang nampak telah dicabik-cabik. Mereka kebingungan apa yang membuat binatang itu mati. Tak lama kemudian, ketika mereka lengah, tiba-tiba saja ada sekelebat sosok misterius yang menculik salah satu anggota dengan sangat cepat, sampai nyaris tak terlihat. Setelah berlarian, mereka akhirnya terkepung. Ternyata itu adalah gerombolan Kamakuras. Makhluk-makhluk itu lantas memangsa seluruh anggota, menyisakan Arata dan Shiori. Ketika mereka berdua sudah terpojok, akar-akar raksasa muncul dari tanah dan menjerat Kamakuras itu sampai hancur. Ternyata itu adalah Biolante, sosok kaiju yang 20 tahun lalu menghilang kini telah bangkit kembali. Suara raungan Biolante mengundang sosok kaiju iblis paling ditakuti muncul kembali ke permukaan, Godzilla. Pertarungan pun tak terelakkan. Awalnya, cengkeraman Biolante cukup membuat Godzilla kewalahan. Namun ketika Godzilla mulai memompa napas atomnya, tubuh Biolante pun tumbang ketika napas atom Godzilla mengenainya. Pada pertarungan ini, tiba-tiba Mothra muncul dan menyabit Godzilla dengan sayapnya. Mothra juga menyembuhkan luka-luka Biolante dengan serbuk-serbuknya. Namun sebelum Biolante beregenerasi sepenuhnya, Godzilla langsung menyemburnya lagi hingga tubuh Biolante hancur. Dari sini, Shiori menyadari bahwa bisa saja Biolante menjadi sumber kehidupan baru di bumi. Sehingga dia memetik bunga Biolante dan langsung bergegas dari tempat itu. Sementara itu, Godzilla juga menyerang Mothra dengan napas atomnya hingga sebagian sayap Mothra hancur dan membuatnya terbang tak beraturan. Sebelum Arata dan Shiori kembali ke pemukiman, kita diperlihatkan dahulu bagaimana para penduduk sekarang telah mendewakan para kaiju. Ada yang berdoa kepada Mothra sebagai dewa pembawa keberuntungan, ada yang berdoa kepada King Ghidorah sebagai dewa pembawa hujan, hingga Ebirah sebagai dewa keberuntungan bagi para nelayan agar mendapat ikan yang melimpah. Sementara itu, Hiroshi adalah satu-satunya penduduk yang berdoa kepada Godzilla. Tapi bukan berarti dia mendewakannya, melainkan berdoa agar Godzilla tidak muncul dan menghampiri pemukimannya lagi. Karena Hiroshi tahu Godzilla adalah sosok paling kuat di antara kaiju yang ada, dan amarahnya selalu membuat wilayah di sekitar pertarungannya menjadi luluh lantang.
Ketika Arata dan Shiori sudah sampai ke pemukiman, penduduk yang mendengar kabar atas kembalinya para kaiju langsung berunding untuk melakukan upacara pengorbanan berupa tumbal manusia yang dipercaya penduduk akan mendapat pengampunan dari para kaiju. Tentu saja Hiroshi tidak percaya dengan upacara tersebut sehingga dia lebih memilih berdiskusi dengan Arata dan Shiori mengenai apa yang mereka temukan di lokasi pertarungan Godzilla saat ini. Hiroshi langsung mengetahui bahwa tanaman yang mereka bawa adalah bagian tubuh dari Biollante, sosok kaiju yang mungkin bisa membuat bumi hijau kembali dan layak untuk dihuni. Namun Shiori langsung menyela bahwa Godzilla justru memusnahkan Biollante seakan-akan dia tidak mau bumi menjadi hijau lagi. Sedangkan Mothra berusaha menaburkan serbuk-serbuknya untuk membuat Biollante beregenerasi. Hiroshi menjawab bahwa bisa jadi Godzilla masih sangat marah kepada manusia atas apa yang manusia perbuat kepadanya di masa lalu. Sehingga dia tidak ikhlas manusia memiliki kehidupan yang layak lagi. Sehingga dia memusnahkan apapun yang akan mendukung kehidupan manusia, termasuk Biollante. Jadi intinya, Godzilla ingin manusia hidup menderita. Ketika Arata bertanya apa sebenarnya yang dilakukan manusia di masa lalu sehingga Godzilla menjadi amat sangat marah, Hiroshi selalu tidak mau menjawabnya. Namun dia terlihat merasa terbebani atas rahasia yang dia simpan di pikirannya. Di sini kita diperlihatkan isi pikiran Hiroshi, yang dimana ada beberapa orang yang memakai helm, semacam alat pengendali pikiran. Sehingga Godzilla sangat-sangat marah, yang nanti akan dijelaskan oleh Hiroshi sendiri guys. Benar saja ketika Hiroshi mengingat-ingat masa lalunya, hidungnya sampai mengeluarkan darah. Arata dan Shiori kemudian membawa Hiroshi melihat bunga Biollante yang tadi malam dia bawa. Alangkah terkejutnya mereka, bunga Biollante sudah memenuhi seluruh sudut ruangan. Ini semakin membuat mereka yakin bahwa Biollante bisa membuat bumi subur kembali. Di sana mereka menyadari bahwa raungan-raungan kecil yang dilakukan sulur-sulurnya akan mengundang kaiju datang. Sehingga Hiroshi langsung memotong inti dari Biollante itu dan membawanya. Dan benar saja, ketika mereka keluar, Megaguirus dan rombongan Meganula datang ke pemukiman mereka untuk memangsa sulur-sulur Biollante. Mereka juga menculik dan memangsa beberapa penduduk di sana. Ketika Hiroshi, Arata, dan Shiori hendak melarikan diri, Mothra datang melawan Megaguirus dengan keadaan sayap yang masih rusak. Pertempuran mereka langsung disela oleh napas atom Godzilla dari kejauhan, yang dimana setelah sekian lama, apa yang ditakutkan Hiroshi benar-benar kenyataan. Kembalinya Godzilla. Di sini Arata berkesimpulan bahwa Godzilla mungkin saja mengincar inti Biollante yang dibawa Hiroshi. Sehingga Arata memerintahkan kakeknya itu untuk memberikannya kepada Godzilla. Namun Hiroshi tidak mau. Dia sangat berharap inti Biollante ini bisa menyelamatkan umat manusia. Setelah Megaguirus dimusnahkan Godzilla, kini Mothra harus berhadapan dengan Godzilla lagi. Walaupun Mothra bisa menyetrum tubuh Godzilla, namun itu tidak cukup untuk membuatnya tumbang. Justru Mothra lah yang tumbang berkali-kali. Di tengah pertarungan itu, Arata bertanya kesekian kalinya sebenarnya apa yang dilakukan manusia di masa lalu hingga Godzilla marah. Hiroshi akhirnya menceritakan semua isi kepalanya. Jadi 20 tahun lalu, umat manusia sudah bisa menciptakan teknologi untuk mengendalikan pikiran para kaiju. Dan Hiroshi adalah salah satu pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tersebut. Awalnya kaiju-kaiju itu dikendalikan agar tidak menyentuh peradaban manusia. Namun itu semua berubah ketika ada satu kaiju yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Yap, Godzilla. Sehingga mau tidak mau, semua kaiju yang bisa dikendalikan menjadi senjata untuk menyerang Godzilla. Sehingga ketika Godzilla menyadari ulah manusia tersebut, dia sangat dendam kepada manusia. Sehingga sampai saat ini, Godzilla tidak memberikan manusia kesempatan untuk bisa hidup dengan normal lagi. Dia akan memusnahkan kaiju-kaiju yang berusaha mengembalikan bumi seperti semula. Seperti Biollante dan Mothra. Mendengar hal tersebut, Arata menjadi marah ke kakeknya karena telah menjadi salah satu orang yang membuat Godzilla dendam kepada manusia. Hiroshi hanya bisa diam. Dia menyadari apa yang dia perbuat di masa lalu yang selama ini membebani pikirannya. Tiba-tiba saja Hiroshi merasakan sesuatu. Dia berkata bahwa iblisnya telah datang. Iblis yang 20 tahun lalu dia kendalikan dengan pikirannya. Destroyer.
Destroyer muncul dari lautan dan ini membuat Hiroshi sangat terkejut karena pikirannya seolah-olah masih terhubung dengan Destroyer sehingga dia mengetahui kedatangannya. Kemunculan Destroyer membuat para penduduk berlarian berbalik arah. Sementara Destroyer merubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil hingga bisa membabi buta orang-orang. Sementara itu, Hiroshi sudah tidak kuat untuk melarikan diri. Dia lantas berdoa. Kali ini dia meminta Godzilla untuk menolongnya memusnahkan Destroyer. Namun dari belakang, salah satu Destroyer kecil menusuk Hiroshi. Saat itu juga Destroyer kecil itu langsung kembali ke barisan ketika mereka mendengar suara langkah kaki raksasa mendekat. Langkah kaki Godzilla. Di saat-saat terakhirnya, Hiroshi merasakan seolah Godzilla mendengar doanya kali ini. Destroyer kembali berubah ke bentuk raksasanya dan langsung menyeret Godzilla dengan ekornya. Serangan-serangan Destroyer sangat membuat Godzilla kewalahan. Hingga akhirnya, tiba-tiba saja Mothra ikut membantu menyerang Destroyer hingga Destroyer tersungkur. Namun setelah bangun kembali, Destroyer langsung melancarkan serangan micro oxygen beam-nya hingga Mothra musnah. Di saat Destroyer lengah inilah, Godzilla langsung menyambutnya dari belakang hingga dia tersungkur. Sementara itu di samping Hiroshi, inti Biollante yang terjatuh langsung berakar. Dan akarnya sampai di lokasi Destroyer tumbang. Hingga tubuh Destroyer dijerat dengan kuat dan ini memberikan kesempatan Godzilla menyemburkan napas atom terdahsyatnya hingga Destroyer musnah. Dari sini, Hiroshi menyadari bahwa apapun yang Godzilla perbuat di muka bumi itu tidak boleh diganggu. Jika dia sedang memerangi kaiju lain, maka siapapun yang bertentangan dengannya akan menjadi musuhnya. Sama halnya manusia yang mencoba memusnahkan Godzilla menggunakan kaiju lain lewat pengendalian pikiran, sehingga Godzilla tidak segan-segan memusuhi manusia. Sedangkan sebaliknya, jika ada yang membantunya, seperti halnya yang dilakukan Mothra dan juga Biollante dalam melawan Destroyer, maka Godzilla tidak akan mengusik mereka. Jadi tidak heran, di akhir cerita ini, Godzilla benar-benar membiarkan Biollante menjalar ke seluruh dunia dan membiarkan bumi menghijau lagi. Dalam artian, Godzilla sudah mengampuni manusia sehingga dia membiarkan bumi kembali ke keadaan semula. Sebelum ajalnya, Hiroshi sempat berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti apa keinginan dewa. Tidak untuk dipahami manusia. Bisa diartikan juga bahwa dengan matinya Hiroshi, dendam Godzilla sudah terpenuhi. Karena orang terakhir yang dulu sempat menyatukan pikirannya dengan kaiju, kini sudah musnah. Dan Godzilla bisa tenang, karena tidak ada lagi makhluk hidup yang melampaui batas kemampuannya. Tamat. Menurut Kutu Film, ini adalah salah satu komik Godzilla terbaik dengan latar post-apokaliptik yang jarang banget di cerita-cerita Godzilla lain. Plot ceritanya juga bagus banget, yang dimana ceritanya masih bisa dipahami dengan mudah dan mengedepankan sifat Godzilla yang misterius. Membuat si karakter utama dan kita sebagai pembaca bertanya-tanya, si Godzilla ini maunya apa sih? Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.